Shalom pemirsa dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya membahas tentang topik kecewa. Ibrani 12 ayat 15 di situ dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, pernahkah Anda kecewa? Mengapa Anda kecewa? Apa penyebab Anda kecewa? Apakah Anda pernah mengecewakan atau Anda dikecewakan? Kecewa adalah ungkapan rasa akibat harapan dan kenyataan yang tidak sama. Jadi kenyataan dengan harapan itu berbeda yang menimbulkan kekecewaan. Nah, banyak orang mempunyai respon yang berbeda ketika mengalami kekecewaan. Ada yang pesimis, frustasi, emosi karena keinginan tidak sesuai dengan ekspektasi. Mimik wajah yang cenderung berubah termasuk sikap dan kata-katanya. Wajah manusia akan terlihat karena wajah manusia adalah jendela batin yang ada di dalam hatinya. Nah, tubuh merefleksikan tindakan, penyebab rasa kecewa, trauma masa lalu, kejadian buruk masa lalu yang belum selesai akan membuat penderitaan, kecewa yang berkepanjangan. Satu hari saya pernah membaca artikel seorang kakak adik bermain ayunan, lalu kakaknya mendorong ayunan sekencang-kencangnya membuat adiknya jatuh dan akibatnya kakinya timpang sampai seumur hidupnya. Dan setiap kali kakaknya melihat adiknya timpang, kakaknya merasa berdosa dan sangat kecewa. Dia menghukum dirinya sendiri dan dia selalu habis-habisan membela adiknya. Padahal tidak harus seperti itu. Yang kedua, ekspektasi terlalu tinggi. Harapan yang terlalu tinggi ternyata tidak sesuai dengan keinginan. Cari jodoh, pengen yang terbaik, pengen yang the best, pengen kaya, pengen pinter, pengen cakep, padahal dianya sendiri nilainya nggak bagus gitu loh. Nggak di atas rata-rata. Tapi ekspektasinya terlalu tinggi. Dan akibatnya apa? Dia kecewa. Ternyata nggak dapat. Yang ketiga, usaha kurang maksimal. Pengen kaya tapi males. Nah, hal itu tidak akan terjadi. Ya, kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Orang yang kerja keras, orang yang sukses, orang yang kerja keras pasti dia akan berhasil. Yang ketiga, penyebab rasa kecewa meremehkan hal kecil. Kadang-kadang hal kecil kita nggak perhatikan. Tetapi kadang-kadang justru hal kecil tersebutlah yang akan mendapatkan sesuatu yang besar. Pernah satu hari saya baca sepasang suami istri sedang pergi ke Philadelphia cari penginapan, gak pernah dapat, sampai akhirnya dia masuk ke dalam satu hotel kecil ya, dan dia berkata, kami ingin bermalam di hotel ini. Namun pemilik hotel itu berkata, hotel sudah penuh karena ada 3 event besar di Philadelphia. Tapi saya tidak mungkin membiarkan Anda yang sudah memasuki usia indah untuk keluar dari hotel ini dengan cuaca yang dingin ditambah lagi gerimis. Akhirnya kalau berkenan silahkan pakai kamar tidur saya. Dan akhirnya suami istri singkat cerita menggunakan kamar tidur tersebut, dan besoknya suami istri meninggalkan kartu nama dan mencatat nomor HP daripada penjaga hotel tersebut. Nah, sudah lupa peristiwa itu beberapa tahun kemudian, ya, pengurus hotel mendapat undangan beserta dengan tiket pesawat terbang untuk pergi ke Amerika Serikat, dan ternyata disambut oleh suami istri itu, dan suami istri itu mengajak keliling sebuah hotel termegah yang ada di Amerika Serikat. Dan suami istri berkata, aku membangunkan hotel untukmu. Singkat cerita, akhirnya pegawai hotel yang menganggap sepele pertolongan dia ternyata berdampak besar yang membuat dia sukses. Jadi kalau Anda tidak ingin kecewa, jangan remehkan hal-hal kecil, karena dari hal-hal yang kecil itu kadang-kadang terjadi mujizat Tuhan yang terjadi. Yang kelima, penyebab kecewa karena membuang-buang waktu, menunda. Kita harus belajar seperti semut. Ya, seperti semut. Semut enggak
nggak pernah istirahat. Saudara pernah lihat semut santai? Nggak pernah. Dia selalu kerja dan kerja. Jangan buang waktu, karena waktu tidak akan terulang kembali. Dampak kecewa tidak akan mengubah kondisi menjadi lebih baik. Ya, kalau kita terus merenung tidak menjadi lebih baik, hidup jadi berantakan karena diliputi emosi yang negatif. Ketika kecewa dipelihara, maka emosi negatif memperburuk keadaan. Emosi negatif akan menggiring untuk memikirkan hal yang tidak bermanfaat. Waktu menjadi terbuang sia-sia. Waktu yang harusnya bisa digunakan untuk hal yang positif akhirnya berlalu dengan tidak ada artinya. Lalu, dampak kekecewaan menghambat langkahmu untuk berkembang karena engkau terpuruk dengan kekecewaan, tidak mau berbuat apa-apa. Yang kelima, sulit memaafkan. Ya, memaafkan untuk diri sendiri sehingga engkau tidak bahagia, iri hati, dendam, dengki, tak berkesudahan membuat mata hati menjadi buta, sulit memaafkan diri sendiri dan orang lain. Lalu bagaimana cara mengatasi kekecewaan? Yang pertama, datang kepada Tuhan. Lukas 15 ayat 17, di situ firman Tuhan katakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Cerita anak bungsu yang kurang ajar, bapaknya belum mati minta warisan, lalu dia melarikan diri, foya-foya, akhirnya uangnya habis dan dia betapa kecewanya karena teman-temannya semua meninggalkan dia. Ya, tapi akhirnya hidup dia jadi berantakan. Waktu menjadi terbuang, menghambat langkah untuk berkembang. Dan akhirnya cara mengatasinya ya datang kepada Tuhan. Ya, Matius 11 ayat 28, mari kepadaku semua letih lesu berbeban berat, aku akan melegikan kebeban kepadamu. Menjadi titik balik yang sangat penting tentang anak yang terhilang. Dia sadar keadaannya dan mengingat bapaknya, lalu dia berbalik dan bertobat. Yang kedua, ya, bagaimana kita merubah kecewa itu menjadi sesuatu yang positif, merubah cara pikir kita. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadamu. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa memakai payung untuk terhindar dari hujan. Kita tidak bisa membersihkan kerikil yang ada di jalan, tapi kita bisa menggunakan sandal supaya kaki kita tidak terluka oleh kerikil. Ayub mengalami banyak situasi yang sangat berat. Dia kecewa, namun dia mengundang Yesus. Ya, dia serahkan semuanya kepada Yesus. Bila keadaan tidak berubah, maka kita harus bersahabat dengan keadaan, melibatkan Tuhan di dalamnya. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan satu hal, Roma 8 ayat 28, engkau kecewa karena kesalahanmu, semua mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih kalau saat ini kami sedang kecewa. Kecewa dengan anak, kecewa dengan suami, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan teman, kecewa dengan kantor, kecewa dengan mertua, atau kecewa dengan siapapun juga. Tuhan, ampuni kami sehingga atmosfer negatif tidak mempengaruhi hidup kami. Biarlah kami bangkit. Kami tidak bisa merubah keadaan, tapi kami bisa merubah pola pikir kami. Kami tidak bisa merubah hujan, tapi kami bisa memakai payung agar kami tidak kehujanan. Kami tidak bisa merubah kerikil-kerikil tajam yang dapat melukai hidup kami, tapi kami bisa menggunakan perisai sendal yang dapat melindungi kami dari luka tersebut. Kami menyerahkan setiap jemaatmu dimanapun berada, apapun kondisi mereka yang sedang kecewa. Kami percaya yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh tetesan air mata. Tuhan siap menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin.